الله وبركاته. Waalaikumsalam. الفاتحة الله إلى حضرة النبي رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سنرى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وكل آله وأصحابه وأزواج ذرية رسول الله أجمعين سنرى الخلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والصالحين والشهداء المرزوقين والصوفية المحققين والملائكة المقربين سنرى آبائنا وأمهاتنا وجدادنا جداتنا لمشايخنا لأساتذتنا لأهلنا لأصحابنا وقراباتنا ولمن أحسن إلينا ولمن حكم علينا ولمن أوصلنا بالدعاء ربنا أمر هذا التعليم وبالغنصان بهذا الكتاب الإمام النووي المشي وصلي وفريد المشيخ ولا نور والدي سند محمد هاشم بن عبد المجيد وصلي وفريد المشيخ ونور سهلة خالدة بنت محمد ناصر محمد ناصر الفلاني بن الفلان سيدة خاشية بنت محمد أرشاد أسود بالمسني ونار مولانا بالفلان نار إن الله في الله مرحمهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الأمان وشاهم من معروفة رحمته ويعني درجاتهم في الجنة وينفع من أسرارهم أنوارهم ونومهم بركاتهم نفاتهم في الدين الآخرة ونية القبول الوصول والوصول تمام كل رسول وعمل صالحا ظاهرا باطنا في الدين الآخرة دافية لكل شر جانبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأهلنا ولأحبابنا شيخنا في الدين والوزن عافية ونور قلوبنا قوالبنا والهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا اتهام بجاه سيدي وابن عمان جامعة لكل نية صالحة وزيارة ومهبة بشرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم باب الرجاء Ibu Berwi Raja yang mengharap nama Allah Ta'ala. Jadi ada dua sisi. Sisi pertama al-khawf, sisi kedua al-raja, takut Allah murka, mengharap kasih sayang Allah. Jangan cuma satu doang, takut doang, nggak ada harapannya, nanti jadi sulam Allah. Ya, jadi wiswas, jadi takut mana-mana. Atau raja doang, ada takutnya nanti bikin maksiat mulu, gampangin sama Tuhan. Ada raja, ada khauf. Khaufnya kita ngomongin sekarang bukan raja nih. Ini bukan raja pulang nih, gue mau raja dulu, pulang dulu, bukan. Ini raja berharap kepada Allah. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad SAW, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah panggil kita hamba-hambanya Allah. Alladzina asrafu, yang mana udah kelewat batas, dosanya banyak, salahannya penuh, maksiatnya numpuk. Kita nih, ya. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang mana mereka melewati batas terhadap hak-hak diri mereka. Ya, berbuat muharramat, berbuat maksiat, kurang dalam taat. Kita nih, apa yang Allah Ta'ala kabarkan kepada kita, la taqnatu min rahmatillah, janganlah sampai engkau putus asa daripada rahmat Allah. Dulu kita bandel nih, nggak benar kita, jahat kita, zalim kita. Ya, yang pakai narkoba misalnya, ada yang demen main cewek misalnya, ya, ada yang riba, ibu-ibunya yang riba, yang nongkrong ngomongin orang mulu, fitnah, macam-macam. Jadi sekarang kita
udah ngaji, kita tobat, kembali pada Allah, jangan putus asa. Jadi, jangan merasa Allah nggak ampuni, jangan. Tuhan kita baik banget. Dan Allah sebut, ya ibadi hambaku la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa daripada kasih sayang Allah. Buktinya apa? Orang kita nggak minta Allah ciptain, kita nggak minta napas Allah kasih, nggak minta hidung Allah kasih, nggak minta mata kasih ngeliat, maka gitu. Baik banget Tuhan kita. Tetap husnuzan, amin, kau punya Tuhan tadi. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau engkau mau tobat, Allah ampuni dosa kalian semuanya. Allah nggak ngutangin, Allah nggak perlu ibadah kita. Tapi giliran kita bikin maksiat, kita bikin muharramat, dosa, ya, kesalahan, buru-buru taubat. Dan Allah membuka pintu taubatnya seluas-luasnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya benar-benar Tuhanmu itu mengampuni semua dosa kalau engkau mau tobat. Cobanya Allah begitu. Kalau manusia kan ada batasannya. Iya, misalnya ditelak, udah kemaafin deh. Ditabok, udah lewat. Ya kira ditabok anaknya, sabar gak dia? Enggak. Ya, emaknya diludahin, sabar gak dia? Enggak. Tapi kalau Allah udah deh, kalau mau tobat benar kembali nyesel. Kembali kepada aku ampuni Allah semuanya jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Ya Muhammad bilang yang semuanya Tuhanmu itu huwal ghafurur rahim. Dialah Maha Pengampun, benar-benar Sang Maha Pemberi ampun. Ar-Rahim, Sang Maha Penyayang Tuhanmu. Ya jangan takut Allah nggak ampunin, Allah ampunin kalau benar-benar tobat. Jangan takut Allah balas dendam, kagak. Allah sayangin kalau kita mau kembali pada Allah. Cuman yang udah yang lewat udah deh. Jangan ulangin lagi, jangan baliklah lagi. Yuk kita kembali kepada khazanah, kepada janji-janji, kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ikutin aja Nabi Muhammad SAW. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di lain ayat, wa hal nujza illa al-kafur. Ya. Kata Allah Ta'ala, tidaklah kami balas dengan azab kecuali lantaran kalian kufur, ngebangkang. Kalau tidak kafir dalam badan beriman nih, kemudian meninggal dalam badan Islam, insya Allah nampunin. Ya, jangan kita putus asa. Ngapa ngomong sembahyang udah terlanjur gini, jangan mulai terlanjur, buru-buru. Intinya baru buat dosa sekali, buru-buru taubat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, jangan putus asa. Allah nggak bakalan putus asa sama hambanya, tapi hambanya juga jangan putus asa sama Allah. Jangan kalah sama syaitan, syaitan nggak putus asa kalau dari kita. Itu juga nggak putus asa untuk mengharap ampunan Allah. Ada 100 kali nih berbuat dosa, 100 kali kita taubat, nyesel, bakalan Allah ampuni. Ya, yang Allah azab orang-orang yang ingkar, yang ngebangkang, yang maksiat ada dua, maksiat karena hawa nafsu, maksiat karena kesombongan. Kalau maksiat karena hawa nafsu diampuni sama Allah. Ya, belum kawin sangat duda, ada bininya bisa 6 bulan itu, ngobrol deh, tiba-tiba ketemu teman satu kamar, perempuan cakep tinggi, gimana kira-kira, kuat gak? Arai kuat gak sama cewek berdua di kamar? Hah? Tinggalin apaan? Boleh cakep tinggi kayak bos kita lagi, la ilaha illallah. Masya Allah. Pas udah berbuat, yuk Allah kenapa begini banget kita mau nyesel, buru-buru tobat. Jangan dikerjain. Dan kalau dosa nggak apa-apa, tobat buru-buru. Keenakan lu. Paham ya? Jadi jangan mau orang yang ahli maksiat, jangan kita tutup kemungkinan mereka tobat. Lu si neraka, lu gembel, jangan.
Ya, masih ada umurnya, ada kesempatan buat tahu. Hatta orang kafir nih kalau belum mati masih ada kesempatan dia masuk Islam. Nah, diselesaikan semuanya deh, bersih lagi deh. Wa qala ta'ala, dan ayat Allah Ta'ala berfirman, inna qad uhiya ilaina annal 'adaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Sungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwasanya azab itu Allah timpakan kepada orang-orang yang kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan datangnya Al-Quran, datangnya kalamullah, datangnya hadis Nabi kita Muhammad SAW, wa tawalla, dan mereka berpaling menolak dengan datangnya berita-berita kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Kalau ahli maksiat nih, dia pokoknya nggak beriman, nggak percaya, cuman nggak tahan aja memang nafsu. Ya, udah deh, yang udah semua dosa kita yang lewat, udah deh, ya jangan bikin kita ngamuk, kembali balik pada Allah. Ya, sebab tahu orang yang tobat, ya. Kaman la dzamban lah, kata Nabi, orang yang udah tobat seperti orang yang punya dosa sama sekali. Habis. Apalagi dia minta ampun 6 jam sebelum 6 jam daripada perbuatan maksiatnya, nyesel benar Allah, ada ditulis sama malaikat atid. Ya. Intinya jangan sampai suudzon Allah, jangan sampai putus asa merahmat Allah. Kembali dah, taubat, mudah-mudahan istiqamah mati Rasulullah. Waqala ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan kasih sayangku meliputi segala sesuatu, dan Allah kedepankan rahmatnya daripada azabnya. Semuanya dengan rahmat Allah. Kita nih ngumpul sini dengan rahmat Allah. Kalau ada rahmat Allah, kita nggak dapat rahmat Allah, nggak bakalan kumpul. Kita dapat umur nih, mesti bisa nafas, rahmat Allah. Kita punya keluarga juga rahmat Allah. Kita selamat dari bahaya, rahmat Allah. Kita beragama Islam, iman sama Allah dan Rasulnya, sama Al-Quran, rahmat Allah. Semuanya rahmat Allah. Kita berlaku sopan sama orang, rahmat Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Kalau bukan rahmat Allah, maka ibunya singa bakalan makan anaknya tuh. Ya, singa kan ada emaknya nih, ada anaknya, ya kan makan daging deh. Yang gede dimakan, yang kecil dimakan. Kok anaknya nggak dimakan? Karena rahmat Allah, Allah lindungin. Makanya buruk banget kalau ibu sampai jual anaknya. Ada ibu tuh jual 3 anaknya sendiri, jual sama anak orang jual juga. Itu nggak bagian rahmat Allah tuh. Nggak mau nerima rahmat Allah. Makanya kita kalau minta hajat, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Doa gitu tuh. Kalau doa hajat, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, aku minta supaya bisa nerima rahmat Allah. Ya, apa lagi? Wa'azai mamar maghfiratik, bisa nerima ampunan Allah. Apa lagi? Wassalamatan min kulli ism, selamat daripada dosa. Wal ghanimata min kulli bir, berkaya banyak dapat kebaikan. Wal fauza bil jannah, beruntung dengan surga yang Allah janjikan. Wan najata, selamat dari api neraka. Enak banget, mau dapat tenang berdarah, udah deh. Hidup kita bakalan bahagia dunia akhirat. Rahmat Allah ngumpul, ampunan Allah terima gitu. La ilaha illallah. Kemudian dapat segala kebaikan, terhindar dari segala keburukan. Nanti yang milih akhirah kita selamat neraka, masuk surga. Wah, udah enak banget deh. Itu doa hajat, ada perlu sama Allah, sembahyang hajat 2 rakaat, itu doanya begitu. Kalau ibu-ibu bapak masih ingat doa saja, ingat gak? Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi tajma'u biha amri tusri biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi. Terus di rahmat Allah semuanya kita minta tuh. Dengan rahmat Allah semuanya bakal dapat. Ataqsimu biha min kulli su', bahkan dijaga diri kita daripada kejahatan dengan rahmat Allah. Rahmat Allah.
Allah Ta'ala berfirman, rahmati, kasih sayangku, wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Fasaktubuha lilladzina, maka aku berikan kepada orang-orang yang beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, beriman pada kitab-kitab Al-Quran, jalanin perintah Allah, jauhin larangan Allah. Itu rahmat Allah. Ada yang bersifat am, ada yang bersifat khas. Yang bersifat am, semua makhluk dapat rahmat Allah. Mau kafir ke, mau mukmin ke. Tapi yang khusus hanya orang-orang yang beriman nanti di alam akhirat dapat rahmat Allah. Ya 99 rahmat Allah disimpan nanti buat di surga. 99 azab Allah disimpan nanti buat di neraka. Orang dapat azab Nuh, banjir Nuh, mati semuanya. Itu nggak ada 1/9, nggak ada 1/100 daripada azab Allah, agak dikit. Di neraka nanti 99% kumpulan azab Allah yang ada di dunia tuh, ya semuanya nanti ngumpulin di neraka. Tapi rahmat dikedepankan daripada azab. Udah, karena hadisnya, ada nggak hadisnya? An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Ubadah bin Samit Allah ridha padanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang bersyahadat dengan dua kalimat, asyhadu an la ilaha illallah, dari Tuhan kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan sungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah. Tuh syarat pertama. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh. Buat orang-orang Kristen yang masuk Islam tambahannya nih, mereka mesti bersaksi Isa itu hanya sebagai hamba Allah dan utusan Allah, bukan anak Tuhan, bukan Tuhan, tapi hamba Allah dan utusan Allah. Wa kalimatuhu, dan bagian daripada kalimat-kalimat Allah. Ya, ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kan lahir tanpa adanya Bapak Isa. Sayyidina Maryam hamil nggak disenggol laki-laki. Tanda daripada kekuasaan Allah. Alqaha ila Maryam wa ruhum min, yang Allah sampaikan kepada Sayyidah Maryam, wa ruhum min, dan ruh daripadanya. Ya, artinya bukan Allah punya ruh dikasih Nabi Isa, bukan. Allah ciptakan ruh khusus buat Nabi Isa alaihissalam. Prosesnya beda. Ya, ruhnya sama buat seluruh makhluk sama. Allah ciptakan, semua Allah ciptain alam semesta, ya, alam pertama yang Allah ciptakan Nur Muhammadiyah min nuri, dari Nur Allah. Artinya bukan Nur Allah dicopot begini, bukan. Cuman pantulan doang. Allah ciptain nur baru, cahaya baru, pantulan Nur Allah, baru ciptain Nur Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nur Nabi Muhammad baru ciptain alam semesta. Jadi jangan samain Nur Allah dengan Nur Nabi Muhammad, Nur alam beda. Ya, kalau Nur Allah asli nur, kalau nur yang makhluk atau Nur Muhammadiyah pantulan doang. Ini cahaya nih, lampu nih. Ya. Di sini ada cahayanya enggak? Ada. Ada enggak cahayanya? Ada. Ini ada nih. Yang paling gede, yang paling dekat. Tapi di luar. Tapi bukan lampunya itu namanya cahaya, pantulan cahaya. Ngerti ya? Sumber cahayanya lampu. Paham ya? Ruhillah, ruh Allah nih, Isa ruh Allah. Ya, artinya punya Allah, ruhnya dikasih ke Isa, bukan. Allah ciptain ruh langsung masukin ke rahimnya ibunya Nabi Isa, Sayyidah Maryam. Masuk, nggak ada perantara mani lagi. Kalau kita dari zakar laki-laki masuk ke vagina perempuan, maninya nembus ke rahimnya, yang beradu, bikin ekor, ngamuk di dalam, bentuk jadi cebong, jadi daging, jadi darah, jadi daging, dikucek-kucek sama malaikat, bentuk dari palanya, kakinya, tangannya, ditiup, ruh dicatat,
ya gimana rezekinya, amalannya, nasibnya, paham gak? Begitu Allah Isa kagak. Itu kalimatullah, artinya tanda-tanda kuasa Allah. Wal jannata haqqun, dan dia yakin bahwasanya surga ada surga. Wan nar haqqan, dia yakin nanti ada neraka. Sebelum surga ada neraka, semuanya bakal wariduha, lewatin ala sirat, di atas sirat, murru ala sirat. Yang murru ala sirat, mereka bakalan lewatin di atas jembatan, bawahnya api neraka. Adkhalahu Allahu al-jannah ala ma kana min al-amal. Allah bakalan masuk surga walaupun sedikit dari amalannya. La ilaha illallah, ya Allah. Amalnya dikit banget nih. Ya Allah, gak ada artinya tapi ada iman. Tuh iman bisa ngembangin amal. Kalau orang kafir amalnya banyak, imannya kagak ada, nyusut tuh amalan jadi kecil habis. Ya. Afahasibal ladzina kafaru wa yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Tahukah kalian siapa yang paling rugi, yang punya amalan banyak? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna. Mereka udah banyak amal di dunia nih, mereka merasa udah bakalan hidup kita di akhirat enak deh. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wal yaqif habitat a'maluhum fala nuqimum yaumal qiyamati wazna. Kafir banyak amalannya, sedekahnya di dunia, fahabitat a'maluhum, Allah hapusin, kalau nggak pakai, kalau hilangin amal-amalannya. Fala nuqimun yaumal qiyamati wazna. Nggak ada timbangan buat orang kafir, kan timbangannya ada hasanat, sayyiat, pahala, ada lagi dosa ditimbang. Orang kafir nggak ada timbangannya. Kenapa? Nggak ada kebaikannya, kosong. Ya, kalau benda nggak ada beratnya, kalau orang nggak ada ruhnya. Kenapa? Nggak ada iman. Ditukar ame nikmat Allah di dunia juga habis tuh. Dia amalan nih, si Bill Gates amalan Microsoft sampai triliunan misalnya, sampurna, amalan. Jokowi bagi-bagi, Jokowi Islam masih ya. Yang nggak non muslim deh, Firaun yang udah mati. Firaun bagi-bagi sembako, satu orang dapat 1 juta setiap hari beras. Kan ada yang lagi nih 900.000, dapat belum? Dapat nggak? Nggak dapat. Nggak kaya nggak usah dapat. Wan, dapat nggak? Apaan? Kan dia lagi tidur gitu. Pasti sumbangan bangun aja udah. Cepet banget kupingnya, kalau sumbangan mulai aja. Tadi udah begini nih nggak burak. Sumbangan bangun aja cepet. Ya walaupun amannya dikit. Ya, nanti kan dari udah pengen habis, mau ditutup nerakanya, surga mau tutup nih. Malaikat udah nyerah nih, nggak ada lagi nih orang neraka nih, udah keluarin nih. Tiba-tiba Allah bilang, ya malaikat di pojokan neraka paling ujung.